Sriyanto Dwi Satrio. Pria yang akrab dipanggil Jol ini sudah pernah terkena stroke 2 kali. Dan sejak itu, ia tidak pernah mau meremehkan diabetes. Dulu Pak Jul memang gemar minum minuman manis, hingga tak sadar gula darahnya semakin tinggi dan mengganggu peredaran darah di otak. Kini Pak Jul masih berusaha untuk pulih dari stroke, sebab tangan dan kaki kirinya masih terasa kaku. Mari belajar dari kisahnya di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi, tentunya bersama para praktisi kesehatan. Di sini ada Mas Yohanes dan juga Mbak Anita. Kami bertiga dalam 30 menit akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Bapak Sriyanto Dwi Satrio atau yang akrab disapa Bapak Joel. Hadir bersama istri tercinta, Ibu Vivi. Apa kabar Bapak Joel dan juga Ibu Vivi? Baik. Kabar baik. Boleh tahu nggak semenjak terserang stroke yang kedua kali, saat ini berarti aktivitas Bapak sehari-hari apa? Saat ini aktivitas sehari-hari pergi ke fisioterapi dan akupuntur. Dan Ibu selalu mendampingi? Kadang-kadang saya mendampingi, tapi ada saudara juga yang membantu. Saya aktivitas sehari-harinya bekerja di rumah sakit. Waktu terjadinya stroke itu sedang apa, Pak? Boleh tahu, Pak? Waktu terjadi stroke itu sebetulnya saya ada 2 kali mengalami serangan ya. Baik. Yang terakhir, yang kedua itu sebetulnya saya naik mobil mau ke potong rambut. Di tengah jalan saya merasa pusing dan bagian tubuh sebelah mendadak lemah. Mau gerakin tangan nggak bisa, gerakin kaki juga agak terganggu. Saya ingat bahwa ini kemungkinan seperti 2 tahun lalu waktu serangan pertama, yaitu vertigo. Jadi 2 tahun sebelumnya pernah juga ada serangan vertigo yang begitu hebat? Iya betul, bedanya 2 tahun lalu itu di tengah-tengah perjalanan, saya juga lagi bawa mobil, kok mengalami vertigo, bawa mobil seperti bawa perahu. Jadi goyang-goyang gitu. Iya, goyang-goyang. Bukan. Bergoyang. Goyang-goyang gitu. Akhirnya saya memutuskan berhenti di pinggir jalan, istirahat, tidur selama setengah jam, baru saya kembali ke apartemen. Hasil dari pemeriksaan dokternya apa, Pak? Sama, ada penyumbatan dan penyempitan. Oke, jadi pada saat 2 tahun yang lalu itu sudah terjadi stroke ya? Tetapi gejalanya waktu itu apa, Pak? Yang Bapak ingat? Yang saya ingat sebetulnya nggak ada gejala dan malah nggak ada akibatnya, nggak ada dampaknya. Oke. Jadi setelah vertigo dirawat di rumah sakit 10 hari, habis itu normal biasa lagi. Setelah vertigo nggak ada gejala apapun, lemah, sisi gitu nggak ada? Beberapa hari Muntah mungkin doang. lupa juga. Iya. Sempat muntah, tapi cuma beberapa hari aja. Tidak ada bicara pelong, Nggak ada. Enggak. lemah kanan, kiri Nggak ada. gitu nggak ada? Enggak, masih normal. Oh, jadi beberapa hari kembali ya? Iya. Iya. Jadi kalau gejala semua menghilang dalam waktu 3 harian ya Bu ya? Namanya RIND, RIND. Memang ini stroke selintas juga. Kalau TIA, Transient Ischemic Attack, menghilang dalam 24 jam. Kalau ini menghilang dalam 72 jam. Reversible Ischemic Neurological Deficit. Jadi Bapak waktu itu berasa ada yang terganggu 3 hari tapi habis itu hilang. Sebenarnya sudah termasuk serangan stroke juga Pak. Stroke selintas. Kalau ini yang habis sekarang nih jadi menetap ya? Iya. Ya ini baru stroke yang sebenarnya. Sumbatan waktu itu ya Pak? Sumbatan dan penyempitan. Sumbatan, tidak pecah pembuluh darah? Tidak. Baik, stroke sumbatan. Udah tinggi belum? Dicek belum yang 2 tahun ini? Gula tinggi, makanya dapat obat gula juga dari dokter. Baik. Tingginya Kolesterol. berapa, ingat nggak gula? Mungkin 300-an ya yang 2 tahun lalu ya. Iya 300-an ya. Kolesterol Pak? Kolesterol juga tinggi deh. Totalnya di atas 200 lah. Di atas 200, batas di 200 ya. Tensi? Tensi saat itu, iya waktu masuk di rawat inap itu tensi tinggi. Berapa ingat Ibu? Mungkin 150 sampai 170 ya saat itu. Asam urat? Waktu pertama asam urat nggak dicek. Nggak dicek, oke. Yang paling berat apa yang Bapak rasakan saat ini? Awalnya kurang nerima gitu. Kurang nerima, tapi ketemu dengan teman-teman, ketemu sama stroke survivor juga, mereka banyak memberikan support kepada saya bahwa sekalipun punya dunia yang baru, tetap
hidup yang baru ini tetap ada namanya harapan. Yang saya khawatirkan yang mungkin dia tidak bisa menerima secara mental. Ya. Dan yang saya tahu kan dunia stroke itu mungkin ya kita nggak bisa prediksi waktunya kapan, bukan seperti sakit demam berdarah yang cuma insidental bisa sembuh dalam sekian hari. Kalau stroke kan mungkin waktu pemulihan cukup panjang. Bapak bersyukur nggak? Merasa bersyukur punya Ibu Vivi yang selalu setia mendampingi Pak Joel? Sangat bersyukur. Ada yang mungkin ingin Bapak sampaikan sama Ibu Vivi, Pak? Rasa syukur saya mungkin lebih dari yang bahasa Indonesia bisa katakan ya. Tapi saya dalam hati bersyukur untuk apa yang dia sudah lakukan, karena dia melakukan apa yang namanya janji nikah. Dulu waktu kita menikah memang luar biasa. Ada sebuah janji yang kita jalani bahwa kita akan terus bersama dalam sehat, dalam sakit, dalam susah, dalam senang. Dan kami sedang menjalankan saat ini. Itu aja sih. Ya. Bapak Joel semangat nggak nih? Semangat. Yakin bisa sembuh lagi? Yakin. Bisa normal kembali? Ya. Nah, kita semangatin dulu nih. Ya. Ya. Kalau dari Pak Joel sendiri, pergerakannya seperti apa Pak untuk bagian yang terdampak sebelah kiri ya? Coba Bapak bisa angkat tangannya Pak. Oke, ini maksimal segini. Ini maksimal segini. Maksimal. Coba buka tutup tangannya ya. Oke. Nah untuk kaki Pak, coba Bapak jalan sedikit ke depan. Oke. Ya sudah cukup. Ya sudah. Masih terasa kaku, Pak? Masih terasa kaku. Masih ya. Oke. Walaupun terlihatnya lumayan ya. Ya lumayan, Gitu lumayan udah ada perkembangan tetapi masih kaku. Nah Bapak untuk saat ini masih rutin cek ke dokter ya? Masih. Minum obat sesuai anjuran dokter, Iya, betul. fisioterapi rutin dilakukan. Iya. Ada PR nih Pak yang masih Bapak harus upayakan sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi. Nah pemirsa kita lihat bersama-sama sebelum dilakukan pengambilan gambar kita sudah melakukan pemeriksaan. Hasil dari gula darah dari Pak Joel ini di 147 masih belum terkendali maksimal karena harus kurang dari 140. Itu yang pertama. Kemudian asam uratnya di 7,1. Nah, pada pria harus di bawah 7 ya Pak ya. Nah, ada 2 untuk Pak Joel, gula darah dan asam urat. Perlu dikendalikan supaya komplikasi tidak terjadi kembali. Ya. Masih bisa terus diupayakan pemulihannya agar lebih cepat. Pola hidup sehat mutlak harus sekarang. Ya. Tidur cukup sekarang? Cukup. Makan sudah dijaga belum? Ya. Sebelumnya suka kuliner, makan berlemak, gula, garam. Sekarang sudah dikontrol? Sudah juga. Olahraga sudah rutin? Fisioterapi? Ya, rutin. Stres sudah dikelola dengan baik belum? Ya. Nah ini mungkin mesti lebih perlu baik. perjuangan dengan dukungan ibu dan sekitar pasti bisa. Merokok, Oh kebetulan saya tidak merokok. minum alkohol? Udah jauh stop. Baik, oke. Jadi Bapak pola hidup sudah dijaga. Ibu juga sebagai caregiver perlu ya Bu, menjaga pola hidup dan perlu sehat juga. Kita tambahkan teknologi. Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, teknologi laser. Yang kita mau bahas di sini adalah laser berintensitas rendah, low level laser terapi yang digunakan untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ini adalah perpaduan kedokteran barat dan kedokteran timur karena pada saat dipakai di pergelangan tangan kiri ada titik-titik akupuntur yang distimulus di sana. Jadi di sini ada titik akupuntur untuk menjaga kesehatan jantung, namanya titik HT, heart. Lalu sekitar jantung, PC, perikardium, dan LU atau lungs untuk menjaga kesehatan paru-paru. Biasanya stimulusnya pakai jarum akupuntur, Pak, atau pakai acupressure ya Bu. Di sini kita stimulus dengan teknologi laser dari barat. Jadi ini adalah perpaduan kedokteran barat dan timur. Ini untuk menambahkan teknologi laser yang sudah Bapak lakukan di rumah nih, fisioterapi, yang lain tetap dilakukan. Teknologi laser ini menambahkan untuk itu. Ya, menambah kesehatannya. Bagaimana caranya? Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan masuk ke lapisan kulit kita hingga sampailah di sel-sel tubuh kita. Nah, sel-sel tubuh kita ini punya kompor namanya mitokondria, Pak, Bu. Jadi mitokondria ini fungsinya mengubah sumber-sumber energi menjadi energi.
Sumber energinya dari mana? Dari darah, misalnya gula darah, kolesterol, asam urat, untuk diubah menjadi energi lebih banyak. Jadi hasilnya, tadi tuh yang Bapak tinggi-tinggi tuh, gula, ya, kolesterol, asam urat, kalau tinggi dia akan turun, terkontrol jumlahnya dalam darah, diubah menjadi energi lebih banyak. Jadi Bapak bisa lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, karena yang kental-kental ini Bu, kalau nggak dibakar, kalau nggak dipakai, dia akan bisa membuat darah menjadi kental dan membentuk sumbatan. Namanya trombus. Teknologi laser ini akan bisa memecahkan trombus tersebut sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita menjadi lebih lancar. Nah, jadi kita bantu melancarkan aliran darah dan melenturkan pembuluh darah dengan teknologi laser, dan juga dari dalam dengan suplementasi antioksidan, misalnya astaxanthin, raja dari segala antioksidan, alpha lipoic acid, ekstrak sitrus, itu juga bisa membantu metabolisme dan sangat berguna untuk proses pemulihan stroke agar menjadi lebih cepat. Jadi pemirsa di rumah, juga Bapak dan Ibu juga sebagai caregiver, tambahkan teknologi laser untuk menunjang pola hidup sehat yang sudah dijalankan, dan juga suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral sebagai solusi sehat luar dan dalam sekarang juga. Pak Joel dan Ibu Vivi serta pemirsa di rumah, teknologi laser ini nanti digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari, karena ini akan membantu untuk tidurnya. Nah, pada saat pagi atau siang hari ketika nanti digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin ketika di dalam tubuh jumlahnya meningkat, ini aliran darahnya lancar, kemudian moodnya akan lebih stabil, energinya akan lebih meningkat. Dan pada malam hari ketika menggunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon melatonin sehingga tidurnya akan lebih mudah, lebih berkualitas dan bisa masuk ke dalam fase deep sleep. Di mana pada fase deep sleep ini penting karena akan terjadi metabolisme, kemudian pengaturan hormon dan regenerasi sel. Itu yang diperlukan oleh pasien-pasien pasca stroke karena butuh regenerasi sel-sel di otak supaya pemulihannya akan lebih baik. Kemudian yang di pergelangan tangan juga nanti digunakan bersamaan dengan yang intranasal atau di hidung. Karena apa? Tujuan dari penggunaan intranasal ini adalah untuk membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Karena ketika menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Orang yang terkena stroke, ini akan terjadi peningkatan produksi radikal bebas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ini juga harus butuh lawannya, yaitu dengan antioksidan, serta vitamin dan mineral. Karena dengan mengkonsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral, ini dapat mencegah terjadinya kerusakan sel di dalam tubuh akibat radikal bebas, serta dapat meningkatkan fungsi organ di dalam tubuh kita yang hasilnya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi, membantu pemulihan baik itu tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Jadi kombinasi keduanya antara teknologi laser dan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral adalah solusi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Pemirsa, dengan penggunaan sinergis antara aku laser dari luar dan juga mengkonsumsi rutin 2 tablet suplementasi EvoLife AS10 secara rutin sebagai upaya dari dalam akan efektif dalam meningkatkan kesehatan sehingga Anda akan terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal juga yang lainnya. Untuk itu ayo pemirsa, dapatkan informasi seputar aku laser dan juga suplemen EvoLife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau silakan Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomo yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam ya, dengan menggunakan aku laser dan juga rutin mengkonsumsi suplemen EvoLife AS10.
AS10 dimulai dari sekarang. Baik pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada info sehat untuk Anda pemirsa. Kadar gula darah tinggi memperburuk kerusakan otak saat stroke. Bagaimana menurut pendapat Mas Yohanes? Ketika seseorang itu terkena diabetes, ini akan terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah produksi radikal bebas meningkat di dalam tubuh. Radikal bebas ini menyebabkan kerusakan otak yang lebih masif. Kemudian karena kekurangan oksigen di otak, gula darah ini dimetabolisme tetapi dalam kondisi anaerob. Jadi kekurangan oksigen yang menyebabkan produksi asam laktat di otak meningkat. Asam laktat di otak yang meningkat akan memperparah kerusakan sel otak. Jadi dampaknya apa pemirsa? Dampaknya adalah kerusakan otak yang lebih besar lagi, yang lebih masif lagi. Dan dampak yang kedua adalah pemulihan pasca stroke yang berlangsung lebih lama. Jadi pemirsa perlu perhatian nih, bahwa ketika Anda terdiagnosa diabetes, ayo mulai dari sekarang kendalikan gula darah Anda sehingga komplikasi seperti stroke tidak terjadi pada Anda. Caranya yaitu dengan pola hidup sehat. Kontrol makan, makan yang sehat, olahraga yang cukup dan teratur, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, manajemen stres harus tetap dilakukan, tambahkan teknologi laser untuk membantu menstabilkan gula darah Anda, serta konsumsi suplementasi antioksidan sebagai bentuk pencegahan terjadinya dampak negatif dari radikal bebas. Yang kami mau tanyakan tadi kan ada NMES ya, itu bedanya apa sama lasernya? Apakah semuanya 3 jenis itu harus digunakan bersamaan? Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini dampak jangka panjangnya jika terus digunakan itu apa? Dan bisakah digunakan pada saat traveling? Tadi Mas Yo sudah bahas soal intranasal. Iya. Bagaimana teknologi laser ini dibuat lebih mendekat ke pembuluh darah sekitar otak agar lancar alirannya di sana. Nah, satu lagi ini juga satu kesatuan dengan itu, Bu. NMES yang tadi Ibu tanyakan. Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah teknologi untuk menstimulus otot untuk digerakkan secara pasif. Fungsinya untuk menstimulus otot ini agar mengirimkan sinyal ke otak, ke saraf yang berfungsi untuk mengatur gerakan kita agar mendapat pesan kalau otot ini masih bisa digerakkan loh, masih bisa berfungsi loh. Ayo dibangun lagi sarafnya untuk mengendalikan gerakan tersebut agar lebih baik lagi. Jadi memang ini tujuannya untuk menstimulus otot dan saraf, Bu. Agar ini juga bisa membantu latihan mandiri di rumah. Digerakkan tetap secara aktif sebisa Bapak. Ini adalah membantu gerakan pasif agar lebih optimal fungsinya. Satu kesatuan tadi kalau Ibu tanya efek jangka panjangnya apa?
Ya, kalau NMAS digunakan secara rutin, efek jangka panjangnya membantu pemulihan pergerakan ke arah yang lebih baik secara lebih cepat. Ya, Bapak sebelah kiri, berarti tempelkan yang sebelah kiri nih di bagian yang lebih lemah. Ya, agar dia bisa terus bergerak dan terus distimulus agar jaras sarafnya yang berfungsi mengendalikan itu dibuat lebih cepat. Sehingga ini masih bisa pulih, Pak. Teknologi laser ini adalah alat portable. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi ketika nanti ibu, bapak itu jalan-jalan, misalkan camping ya, alat itu bisa dibawa ya. Nanti bisa dipakai pada saat pagi, siang hari, kemudian atau malam hari gitu ya, untuk dapat meningkatkan energi. Karena kan kalau traveling butuh energi yang lebih banyak lagi ya untuk jalan-jalan. Kemudian penggunaannya ini durasinya mulai dari 30 menit sampai 60 menit. Ini nanti digunakan sebagai bentuk pencegahan, bisa membantu pemulihan dari tensi, gula darah, kolesterol, asam urat juga bisa gitu ya. Nah, intinya adalah Bapak, Ibu harus gunakan secara rutin sehingga faktor pemicu terjadinya komplikasi dapat dikendalikan dan hasilnya komplikasi dapat terhindar. Pak, saat ini masih ada kesulitan menelan nggak? Kalau menelan nggak ada, udah normal. Baik, ya kadang-kadang soalnya para stroker ini punya kesulitan menelan ya karena sesisinya juga termasuk bagian untuk mengunyah. Nah, untuk itu Pak, memang ini perlu suplementasi antioksidan karena bahkan kadang-kadang orang yang bisa menelan dengan baik pun tidak tercukupi kebutuhan antioksidan, vitamin dan mineralnya dari makanan yang dimakan. Ya, yang dimakan ini nggak cukup yang sehat-sehat saja. Kita memang perlu kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap. Sebenarnya ada 10 jenis antioksidan yang kita butuhkan untuk menangkal radikal bebas dan juga untuk meningkatkan metabolisme, meningkatkan fungsi sel yang mekanismenya berbeda-beda. Justru kita nih mau kasih makan tubuh kita nih yang diperlukan. Jangan yang jahat-jahat aja Pak, misalnya yang enak, kan biasanya yang enak itu ya kolesterol tinggi, gula, garam tinggi ya, semuanya yang bisa membuat kita malah jadi jelek selnya. Benar gak Pak? Kadang-kadang maunya yang enak-enak aja ya. Itu yang menyebabkan Bapak begini akhirnya ya. Gula jadi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jadi kita bereskan itu semua, faktor resikonya kita kendalikan dengan penggunaan teknologi laser dari luar dan suplemen antioksidan dari dalam untuk membantu semua sel tubuh kita agar berfungsi optimal. Terima kasih banyak Ibu Vivi, terima kasih banyak Bapak Joel sudah berkenan untuk hadir, bercerita, buka-bukaan seputar pengalaman Bapak yang mungkin saja saat ini juga sedang dialami oleh pemirsa tentunya. Pemirsa, alat kesehatan Aqualaser dan juga suplementasi Evolife AS10 adalah solusi tepat ya untuk meningkatkan kesehatan Anda. Gogomol sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aqualaser juga termasuk suplemen Evolife AS10. Sebagai informasi pemirsa, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development Gogomol kini menghadirkan suplemen bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis antara laser dan juga antioksidan, vitamin serta mineral yang lengkap terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan kita, serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, serta gula darah yang tinggi. Jika semua terkendali, tentu komplikasi bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evolife AS10. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Atau silakan Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat loh pemirsa, usia memang tidak dapat kita prediksi, tapi usia panjang dapat kita rencanakan. Mari fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan kita, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam dengan menggunakan alat kesehatan Aqualaser dan juga rutin mengkonsumsi Evolife AS10 dimulai dari sekarang. Terima kasih ya telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Mengalami sakit di tengkuk leher ya, terutama di bagian belakang,
dan saya periksakan ke dokter. Dokter waktu itu menyarankan bahwa ada penyempitan di bagian belakang ya. Dari tensinya saya udah 160, kolesterolnya 275 gitu ya. Kata dokter sih sudah mengarah untuk ke stroke ya. Kualitas tidur ya. Kualitas tidur saya yang dulu sering kebangun dan sekarang saya kualitas tidurnya baik ya. Tensinya sekarang sudah mencapai 117, kolesterol 160. Terima kasih Aku Laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.